Jadi hapus tato gratis ini adalah wasilah kita, kendaraan kita untuk mendapatkan banyak kebaikan. Allahumma amin. Sing neng omah muga-muga yo ridho, bojone ditinggal rene sedina yo ridho. Dan sahabat-sahabat hijrah di luaran sana yang ingin ikut ambil bagian, satu, merekomendasikan sahabatnya, temannya, keluarganya hapus tato. Yang punya kerabat punya tato, di Semarang ada, di Pati ada, di Mayangkawis Bojonegoro ada, di Lampung ada. Datanglah ke sana. Itu amal jariah, merekomendasikan, mengajak. Aku ora iso dadi pesertane, ora iso dadi rekomendasine, ora iso dadi pelayane Allah. Sing nomor 4, bantu pergerakan, ngekei bensin tim dawam, ngekei alat untuk bisa bantu, karena yang punya alat hanya daerah-daerah tertentu. Yang punya alat baru 2, tim dawam Semarang sama Pondok Mayangkawis. Yang Lamongan belum punya alat, yang Pati belum punya alat, yang nanti kita buka Tuban dan lain juga belum punya alat. Mungkin di luar sana selain peserta non peserta yang ingin bantu, monggo, kita tidak menutup diri, bisa donasi di nomor yang nanti oleh panitia di share. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifus su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi alladzina hum ahlut tuqa wan naqwa wan najah, amma ba'du. Ketua Marbot Ngaji Hati Pak Eko Nurdiawan yang kami takzimkan, bendahara Bapak Haji Ugit Subowo, dan teman-teman sahabat hijrah, terutama tim dari Semarang, tim dawam, ada Mas Adha, ada Mas Joni, Mas Anto. Pagi ini kita akan bahas satu tema, sing tema niku tercatat di sini. Ada yang bisa baca ini? Enten sing iso maca niki? Mboten ketinggal. Wah, berarti ra ono anu nih. Waca-waca wae kok. Hijrah for better life. Hijrah for better life. Artinya hijrah untuk hidup yang lebih baik. Lah, repotnya kadang pangapunten ditulis nganggo bahasa Inggris tapi ora paham juga. Ora ditulis nganggo bahasa Inggris, darane ra penak. Dadi nggih, mboten sing penting krungu. Kuwi asline ra patek banter lak sedo krungu, Pak. Nek suarane Pak Eko ora patek krungu, nek suara aku iki ana keramate. Dadi masuk ning kono cek krungu, Pak. Nggih, dadi hijrah for better life. Dadi hijrah untuk kehidupan yang lebih baik. Hijrah itu artinya 2. Ono hijrah perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain, itu namanya hijrah. Sopo sing hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain, iki wong telu. Wong kok gelem nglakoni hijrah, wong telu iki uripe mulya. Siji wong kurang. Ning Jawa uripe kok kurang, hijrah lunga, mbok ning Sumatera, Kalimantan, Korea mulya. Sing asale kurang dadi mulya, luweh-luweh. Sing nomor 2 wirang. Njago lurah ora dadi, njago DPR ora dadi, bangkrut. Aja ning kono wae, Ndang. Hijrah. Engko uripmu mulya. Sing nomor 3 utang. Wong kok kebulut utang. Ngilang dhisik. Tapi aja niat ora nyauri, ngilang dhisik. Niat kanggo nyauri. Kok nek wis duwe duit mantuk lunas. Jadi rata-rata wong hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain itu, siji wong kurang, nomor 2 wong wirang, nomor 3 wong duwe utang. Dan itu ternyata terbukti ono ayate. Wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'ah. Iku padahal nembe urusan-urusan ino, yaitu urusan-urusan dunia. Belum sing hijrah krana Allah. Wa may yakhruj min baiti muhajiran ila Allah wa rasulihi tsumma yudrikul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk menyebarkan agamanya Allah. Asale wong Mayangkawis, lunga ning Kalimantan untuk menyebarkan agamanya Allah. Dan kemudian dia menemukan kematian di sana, maka sungguh pahalanya hanya Allah yang tahu.
Ini hijrah perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Contohnya kayak Kanjeng Nabi saka Mekah hijrah neng Madinah. Yang kedua, hijrah itu orang-orang mengartikan adalah dari kelakuan buruk menuju kelakuan yang lebih baik. Sing asale ora salat dadi salat, ujo hijrah. Sing asale ora mabuk, kualik. Maksudnya sing asale ora mabuk terus luwih nemen ora mabuke. Sing asale mabuk jabatan, akhirnya tobat jenenge hijrah. Mendem wedokan, jadi mabuk ki ora kok minuman tok, Mas tok iki mendem. Kita hari ini hijrah dari yang asalnya pangapunten nggambari awak, padahal Gusti Allah mumpun dawuh laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku menciptakan manusia dalam keadaan yang paling baik bentuknya, paling sempurna bentuknya. Irung sing paling apik iku irunge menungso. Cangkem sing paling apik cangkeme menungso. Mripat sing paling apik mripate menungso. Sampeyan delok wedhus. Kena apa wedhus iku nek nyabrang ratan kok ora mlengak? Ngerti jawabannya? Ya soalnya mripate ning piringan, dhewe ora usah mlengak wis roh kono roh kene. Tapi mengarep sering nyeruduk. Itu wedhus. Lah hari ini kita dihadapkan pada fenomena ora kok sing bertato tok, sing ora syukur. Jadi bertato itu salah satu bentuk sing sebenarnya kurang syukurnya seseorang terhadap apa yang telah diciptakan oleh Allah. Badan wis apik-apike kaya ngene cek kurang syukur akhirnya digambari kadung seneng Cynthia, ditulisi Cynthia, bareng dirabi wong liya. Kalau hidup kita sandarkan pada makhluk mesti kecewa. Lah, hari ini tidak hanya tato. Wong wis apik-apik irunge dioperasi, jenenge operasi apa Pak Eko? Iya, alis lho karuan alis. Wong wedok alis iku ora paling apik to. Ngono cek dikerik ganti alis sing anyar. Sing guyu-guyu bojone alise kerikan. Iya, alis dikerik, untu dipageri kurang piye aja. Jadi hijrah itu akan membawa dampak kebaikan. Sebagaimana dawuh Kanjeng Nabi, man taraka syai'an lillah awadallahu bi khairan. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan mengganti sesuatu itu yang lebih baik. Kula niki tahun 97 ya. 97-98 kula niku ditawari dinas sosial dikei alat jenenge BRIS. BRIS niku alat penyangga kaki sing regane jaman kae 12 juta. Sakniki kula mencari informasi itu 24 juta. Jadi 12 juta hanya disuruh beli 75.000. Nek tak sepatoni ketok ganteng, nek tak sarungi di sepatoni ketok ganteng, tapi kudu ora ketok alate jenenge BRIS. Kula jenenge bocah nom cah umur 17 tahun kan yo pengin ketok ganteng, disawang wong petok pengin ketok ganteng. Tapi jawaban mboke kula sing kula tek teng ati. Le pawewe pangeran iku mesti luwih apik. Apa sing diwehno pangeran ning awakmu iku mesti luwih apik. Ora ana alat sing luwih apiki pawewe pangeran. Dan itu sebenarnya pelajaran ridho sing di pangapunten ditanamkan teng kula. Nek kowe ridho karo pawehe Gusti Allah, mesti Gusti Allah nemokno sing luwih apik. Ternyata betul. Kanca kula sing ngangge alat BRIS niku rata-rata sampai saiki rung payu rabi. Soale estimasine bocah wedok-wedok nek roh wong lanang ganteng tertarik bareng ngerti cacat don dhek terusan. Lah, dari awal kula mboten damel alat, akhirnya carane cah wedok gelem ya iki ora gelem ya iki. Jadi keridhaan satu akan mendatangkan kepada keridhaan yang lain. Jenengan saiki ana sing diutang. Enten-enten sing gadah utang. Tak kei cara sing paling cepet lunas. Berarti gak sing diutang kabeh berarti. Berarti enten berarti enten. Keridhaan satu akan mendatangkan keridhaan yang lain. Satu ridho. Piye carane ridho? Ya Allah, iki dudu utang, iki amanah. Jadi amanah itu kan luwih enteng, lebih keren. Wong ngetokno dhuwit puluhan miliar mu pengin dadi DPR, mu pengin oleh amanah. Wong ngorbano dhuwit sak M demi pengin dadi lurah.
Lah lurahimu pengin dibebani apa? Amanah. Lah sampean rasa ngurbano dhuwit wis dikai amanah nyauri utang 200 juta. Berarti ridho, ya Allah aku ridho ya Allah pun jenengan takdir kados ngeten kula ridho niki utang niki kula anggap amanah saking panjenengan insyaallah kula lunasi. Enteng. Petuk wong ya iso ndangak wong amanah. Lah nek rumangsa utang kan diluk, tapi nek rumangsa amanah keren. Jadi satu ridho akan mendatangkan keridhaan yang lain. Hari ini kita berkumpul jenengan ridho tatone dihapus. Satu kebaikan akan mendatangkan kebaikan yang lain. Satu keridhaan akan mendatangkan keridhaan yang lain. Makanya alhamdulillah di Indonesia kita punya beberapa program. Ini programnya Ngaji Hati itu diantaranya adalah hapus tato gratis. Sebenarnya di dunia ini nggak ada yang gratis. Kita tahu sendiri alatnya saja itu harganya 34 juta. Gratisnya apa? Gratis ketika dibandingkan dengan at-ta'awun, tolong menolong ini tidak ada harganya. Jadi 34 juta itu orang-orang regane dibandingno dengan kita bertemu hari ini, ingin membantu, jenengan datang hari ini. Umpama gak ono sampeyan, kita nggak mendapatkan kebaikan. Umpama gak ono kebaikan, orang-orang 34 juta dienggo tuku alat. Sehingga kita kolaborasi pahala pagi hari ini. Kulo memberi fasilitas, Pak Eko mensolidasikan, konsolidasi, Pak Wo bagiannya ada duit, Mas Taib bagiannya keli alat, tim Dawam nyekeli alat, jenengan tim sing dihapus. Jadi semua kontribusi ini akan menjadi hujah kita di akhirat. So nek ditakoki Gusti Allah, amal apik apa sing mbok lakoni? Kula hapus tato teng Masjid Al-Falah Gusti. Wis iso mbok lapurno ning ngarepe pangeran. Tapi ojo kok dihapus tok terus kelakuan eleke tetep nih ojo. Ya sekali hijrah Allah akan mendatangkan kebaikan yang lain. Allahumma amin. Jadi hapus tato ini dilaksanakan 1 di Semarang, 2 di Pati oleh tim Dawam. Kemudian nomornya nanti bisa menghubungi panitia. Kemudian di Mayangkawis di Masjid Al-Falah difasilitasi oleh Ngaji Hati dan tim Dawam dari Semarang. Kemudian kita mengadakan baru lagi jamaah Ngaji Hati juga di Lamongan, juga ada di sana. Sebentar lagi insya Allah ada lagi di Tuban. Tujuan kita hanya satu, at-ta'awun lillah, kita saling tolong menolong untuk hanya mengharap ridhone Gusti Allah. Sampeyan Pak Wo, Pak Eko ditakoki, apa sing mbok lakoni ning alam donya? Hujah kula bantu tiang-tiang ingin kepingin hijrah. Jadi sahabat-sahabat hijrah semua kalau ingin hapus tato di Semarang ada, di Mayangkawis Bojonegoro ada, di Lamongan ada, kemudian di Pati ada, di beberapa kota yang lain ada. Nanti bisa dicantumkan nomornya. Hapus tato ini akan terus berkembang. Jenengan yang sudah hilang tatonya mungkin bisa merekomendasikan. Neng kono ki dulangi apa to? Ora dulangi apa-apa. Ning kene iku mau dikongkon iktikaf bareng. Nawaitul iktikaf taqarruban ilallah. Kita duduk hari ini ingin beriktikaf di masjid. Satu kebaikan diyakini akan mendatangkan kebaikan yang lain. Neng kene misalnya ora dulang ngaji, ora dulang apa, tidak ada kebaikan yang sia-sia. Jenengan tengok-tengok neng kene tok, malaikat iku nunggoni sampean, nyatet sampean. Dari situ hati menjadi lembut, pikiran menjadi lebih baik, bahagia. Allahumma amin. Dikai mangan. Diki apa neh? Snack kopi, piye? Kurang kira-kira kurang apa kira-kira? Kurang akeh ngono to. Kurang akeh kopine. Enggak apa-apa. Jadi bagi sahabat-sahabat hijrah yang ingin mensupport hapus tato ini, monggo bisa datang sebagai peserta, bisa datang sebagai orang yang berjalan di atas jalan Allah, menjadi pelaksana panitia. Kalau Anda kaya ingin mensumbangsi dengan uangnya, monggo. Jadi semua bisa berkolaborasi dalam satu kebaikan ini. Kemudian iki 3 hari lagi, 3 hari atau 4 hari, insya Allah kita akan menjalankan puasa. Karena malam nanti kita sudah berada pada tanggal 16 Syakban. 16 Syakban itu berarti nek kok 16 toh 26 kok 16 iku piye toh
Anggitmu mau poso wae. 26 Syakban berarti nek Syakban iki 29 berarti 3 dina maneh. Nek Syakban iku 30 berarti 4 hari lagi. Kira-kira kanca-kanca ki umpama ora padha ora bareng nu melok poso sing ngarep to sing guri kira-kira. Melok poso sing ngarep to sing guri. Nek poso sing guri. Lah nek riyo ya ora bareng melok sing ngarep to sing guri. Wis roh kelakuane. Anggite poso 29 28. Nggih, yes pokoke mana yang Anda yakini lakukan. Nek mantepe karo pemerintah ngumumke ikuti. Mantepe karo aku melu sing iki ya wis ikuti, yang penting poso. Sing poso sing ngarep ya bener, sing nguri ya bener, sing riya ya ngarep ya bener, sing nguri ya bener. Ana ilmune dhewe-dhewe jenenge ilmu falak. Sing mesti klirune iku sing ora poso. Iku mesti klirune. Jadi insyaallah kita akan masuk pada bulan puasa. Niatkan hati seneng tekane bulan Ramadan. Sapa wong seneng nalikane tekane bulan Ramadan, alhamdulillah muga-muga umur kita didawake saged nglampahi poso Ramadan. Allahumma amin. Sing nomor loro Allah nyebute ngeten. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa, siam. Dadi poso niku bahasa Arabe ana loro. Ana saum, ana siam. Apa bedane saum karo siam? Nek saum iku ngempet mangan, ngempet ngombe, ngempet barang sing batalno poso, ngempet an mufsidatis saum, yaiku mangan, ngombe, nahan farjine sak piturute. Ora mangan, ora ngombe, ngempet nelak, ngempet mangan, ngempet farjine, iku diarani saum. Tapi nek siam iku ya ngempet mangan, ngempet ngombe, ngempet verjine, ngempet ngrasani, ngempet suudzon, ngempet ngomong Allah, tarkul hajri, ngempet barang apa wae sing nyebabno ati niku rusuh, ngalang-alangi sapa pangeran, iku diarani siam. Lah ning Al-Qur'an ora ana saum. Ora ana kata-kata saum, anane siam. Berarti poso niku ternyata ora sekedar ngempet mangan, ngempet ngombe, ngempet verji, tapi ngempet sing batal no poso secara batiniah, ngerasani cangkeme ora mangan ora ngombe tapi cek ngerasani, oh iku saum dudu siap. Awake gede tatonan poso Ramadan dilokke didoni wong buk jotosi wonge, wong tatonan jadi didoni wong jotosi. Lah iku berarti jotosi wong iku aku poso cangkeme saka mangan saka ngombe, poso farjine tapi ora poso saka nepsune. Mulane Mas yo sampean duwe tato gaya dilokke wong ora penak wayah poso ya ngomong sepurane Mas, aku cek poso. Piye-piye ngenteni buka ya aja kok. Ngenteni buka. Jadi alhamdulillah kita mendapatkan nikmat yang luar biasa. Insyaallah nanti asar selesai. Semoga apa yang kita senantiasa jalankan rutinan ini senantiasa diridhoi oleh Allah. Allahumma amin. Ini poso libur ya Pak? Poso libur. Setelah hari raya mungkin bisa diprogramkan. Pak Eko bisa mencatat nanti di grup yang nunggu giliran di sini bisa belajar. Jenengan bisa memilih pingin iso maca Quran dalam waktu 4 sampai 6 bulan. Diulangi Pak Kaji Ugit AA Baba nganggo metode Al-Abror. Jadi di sini punya program pemberantasan buta huruf baca Quran jenenge Taman Kawak-Kawak. Jenengan paling neng omah ngaji AA Baba isin karo anak bojone. Tapi nek ning kene ning masjid gak ono sing ngerti. Prasane hapus tato, tapi sebelum hapus tato diulangi ngaji AA Baba. Itu nanti sing kepingin saged langsung matur, hari ini mungkin bisa dieksekusi. Utawa Pak Yai kula kepingin belajar pasolatan. Pasolatan itu napa? Tata cara mulai wudhu, sholat sampai ibadah bar sholat. Ini bisa ditempuh 3 sampai 4 bulan. Setiap pertemuan karo Pak Wo diwacakne. Wong-wong aja kon maca engko tambah bridur kabeh ra barbar. Diwacakne tata cara wudhu. Wudhu iku ngene, sing batalno wudhu iku ngene, carane ngene, prakteke ngene. Baru terus sholat.
Lah, utawa pingin loro karo. Aku pingin loro Pak Yai. Ya kepingin diulang AA pirang menit, nanti diulang pas sholatan pirang menit, nanti bisa konfirmasi sama Pak Wo sama Pak Eko. Ngoten Pak Eko nggih. Nanti sapa sing ngajari AA Baba, sapa sing ngajari pas sholatan, mangke konfirmasi kalih Pak Haji Ugit Subowo. Ini yang bisa kami sampaikan. Satu, jenengan ojo sampai lelah dalam melakukan kebaikan. Iling ketune ini loh. Hijrah for better life. Hijrah menuju hidup yang lebih baik. Satu keridhaan akan mendatangkan keridhaan yang lain. Satu kebaikan akan mendatangkan kebaikan yang lain. Kulo yakin ana wong atine susah, teko ning kene, engko rak diayemne pangeran. Mbah kepiye darane ayem. Ana wong usahane angel. Aku usaha kok ruwet yo, golek sandang pangan angel mergawe ya ono yayene kok gak hasil. Di depan kita ini ada pakar ekonomi. Pak Eko Nurdewan itu coach nasional komunitas SBC, Sukses Berkah Community. Beliau juga dengan Pak Tris, Pak Haji Suresno itu menjadi pembinane wakaf produktif pondok pesantren. Sing mergawe kok ra iso-iso njaluk ulang 7 jurus banjir order. Saged. Sing urepe kebulut utang teng mriki enten Mas Lukman. Tapi utangnya kudu 1 M ke atas. Niku Mas Lukman. Sing utangi 500 ke bawah Mas Toib. Niku tahu digodaki Bang Didel sami kalih jenengan. Nek enten tiyang digodaki Bang Didel wis ning ngene Mas Toib wae, roh juruse piye carane menghindar. Tidak hanya menghindar tapi yo piye carane iso lunas. Dan niku satu kebaikan akan mendatangkan kebaikan yang lain. Jadi hapus tato gratis ini adalah wasilah kita, kendaraan kita untuk mendapatkan banyak kebaikan. Allahumma amin. Sing neng omah muga-muga yo ridho, bojone ditinggal rene sedina yo ridho. Tim Dawam adadah ke Semarang rene ora dikek yo apa-apa yo muga-muga ridho. Pak Eko, Pak Kajiwo, bendahara sama ketua ngaji hati muga-muga yo ridho. Kuwabeh angsal ridhone Allah. Allahumma amin. Dan sahabat-sahabat hijrah di luaran sana yang ingin ikut ambil bagian. Satu, merekomendasikan sahabatnya, temannya, keluarganya hapus tato. Yang punya kerabat, punya tato, di Semarang ada, di Pati ada, di Mayangkawis Bojonegoro ada, di Lampung ada. Datanglah ke sana. Itu amal jariah, merekomendasikan, mengajak. Yang kedua, sebagai peserta. Yang ketiga, aku yo gak iso ngajak, aku ora iso dadi peserta. Jadi tim pelaksana. Kita kirim ke Lamongan, kita kirim ke Dawam, kita kirim ke sini. Meluangkan waktu sehari. Tidak bekerja untuk apa? Membantu teman-teman nyekeli alat. Yang keempat, aku yo ora iso dadi pesertane, ora iso dadi rekomendasine, ora iso dadi pelayane Allah. Sing nomor 4, bantu pergerakan. Ngekei bensin tim Dawam, ngekei alat untuk bisa bantu, karena yang punya alat hanya daerah-daerah tertentu. Yang punya alat baru 2, tim Dawam Semarang sama Pondok Mayangkawis. Yang Lamongan belum punya alat, yang Pati belum punya alat, yang nanti kita buka Tuban dan lain juga belum punya alat. Mungkin di luar sana selain peserta non peserta yang ingin bantu, monggo. Kita tidak menutup diri, bisa donasi di nomor yang nanti oleh panitia di share. Itu yang bisa kami sampaikan. Ini anak-anak juga nunggu di sana untuk ngaji dari kemarin cukup. Semoga sekali lagi jangan pernah lelah untuk melakukan kebaikan. Tim Dawam insya Allah istiqomah, tim ngaji hati istiqomah, panjenengan sedoyo istiqomah. Nanti bisa dibuat grup sing kepingin belajar sholat monggo. Ojo wedi keliru. Aluk ketok ning alam donya ora iso timbang sampe ning akhirat kelengo. Mumpung di sini ada fasilitas jenengan bisa dekat dengan Pak Eko, Pak Wo, dengan tim-tim Ustadz Pondok. Nanti aku ajari maca Quran Pak Eko, aku ajari pasolatan, monggo. Itu yang bisa kami sampaikan. Saking kula cekap, selamat berhijrah, selamat meniti jalan kebaikan, selamat menempuh kehidupan yang lebih baik, selamat bahagia, selamat rezekinya berkelimpahan insya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Eko. Yang saya takdimkan Pak Kiai Haji Toha Aprori, sahabat yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya. Ini 1 bulan lebih
1 bulan lebih. Ini yang baru, coba angkat tangan, yang baru pertama. Ada 1, 2, ini masuk baru. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini yang masuk konfirmasi hadir ada 35 peserta. Mungkin sebagian belum datang karena ada yang dari luar kota juga. Lah yang baru ini sekitar 5-10 orang yang baru. Yang selebihnya 25-30 itu sudah ikut di tahap pertama dan kedua kemarin. Jadi kita nanti seperti biasa. Ini alhamdulillah kita kemarin juga melaksanakan di Lamongan. Jadi Lamongan kita yang mempelopori juga. Alhamdulillah di Lamongan ada beberapa teman yang ikut ngaji di pondok malam Selasa itu yang jadi panitia. Dan ada agnia donatur yang siap memfasilitasi yang di sana. Kemarin alhamdulillah Mas Marianto ya, beliau juga peserta. Kemarin kita ajak untuk jadi tim di sana, jadi relawan. Karena kemarin pas diajari untuk megang alatnya itu beliau sudah kuat gitu. Karena teman-teman yang lain itu kadang lihat lasernya saja sudah silau. Terus ada yang gak patek tatak gitu ya, gak patek tatak. Wedi aku, kurang breset gitu. Alhamdulillah kok Mas Marianto kemarin sedia. Nah, seperti yang disampaikan Pak Ye tadi, insya Allah mulai nanti kita data. Karena ke depan rencananya kita tidak hanya sekedar hapus tato saja. Karena hapus tato ini hanyalah program, hanya sebuah wadah atau wasilah untuk kita hijrah lebih baik lagi ya, ke kehidupan yang lebih baik. Tadi sampaikan insya Allah akan kita fasilitasi untuk ngaji, baca Al-Quran, dan di tahap awal belajar wudhu dan sholat. Karena ya kita negatif, ini koyoke gurung iso ngaji, gurung iso sholat, enggak, tapi kita tetap belajar lagi bersama-sama, istilahnya begitu. Biar nanti dampingi ustadz-ustadz pondok, kita lebih mantep ngajinya, sholatnya. Karena sebenarnya kita itu ada beberapa fasilitas kajian, tapi semuanya di pondok. Di pondok itu ada setiap hari Senin malam Selasa, itu ada kajian tafsir Al-Quran. Sebagian di sini mungkin sudah ada yang ikut, itu jamaahnya alhamdulillah kok banyak juga yang dari luar kota. Dari Lamongan ada, Tuban ada, bahkan Malang juga ada yang setiap hari Senin malam itu datang. Terus sebelum acara ngaji itu ngajinya ba'da Isya. Habis maghrib sekitar jam 6 sampai jam 7 kita itu juga memfasilitasi yang belajar baca Al-Quran tadi. Itu ya ada beberapa yang ikut itu di pondok. Dan nanti kita untuk teman-teman yang hapus tato ini juga nanti kita fasilitasi itu. Nanti kita ada setelah pertemuan ini ya, nanti ada yang belajar Al-Quran dan belajar bab wudhu dan sholat. Itu ya. Yang di Lamongan kemarin seperti yang saya sampaikan, bahwasanya sekali lagi ini hanya sekedar program, hanya sekedar fasilitas, tapi kita harus mantap dari hati kalau benar-benar pengen hijrah. Seperti yang saya sampaikan Pak Yu tadi. Nah, kalau kita ingin hijrah itu sebenarnya ada 4 hal yang kita harus bisa penuhi. 1, kita harus tahu ilmunya ya. Kalau kita hijrah tidak tahu ilmunya ya nanti bisa jadi nyasar malahan, nggak tahu ilmunya. Makanya kita fasilitasi baca Quran dan sholat ya, untuk bab sholat, fasolatan. Setelah ini nanti ke depan kita fasilitasi itu. Terus kedua, setelah ilmu kita harus ada gurunya. Kalau sampean nanti hijrah dewe, dolek-dolek ilmu dewe, bondok mbah YouTube, bondok endi kan gitu kan, nggak ada yang mendampingi, nggak ada yang mengarahkan, itu juga bahaya. Nah, makanya nanti ada Pak Yetoha, ada teman-teman ustadz dari Pondok Pesantren Mayang Kawis yang akan mendampingi. Jadi pertama kita harus ada ilmunya untuk hijrah, ada gurunya atau pendampingnya. Terus yang ketiga, jenengan harus punya komunitasnya atau jamaahnya. Dalam bahasa kita jamaah. Kalau kita sendiri itu rawan nanti ada godaan sedikit lagi sudah itu lagi. Atau komunitas kita, teman-teman kita masih yang lama, yang di masa-masa yang kita masih jahiliyah dulu ya akan balik lagi. Kayak kemarin ada teman yang Lamongan yang dulu Pak Toto tahu ya, yang ada Mas Kolek kalau nggak salah. Kemarin alhamdulillah ikut di Lamongan jadi tim juga. Itu
karena temannya sebagian masih teman-teman yang lama, kalau diajak ayo minum lagi itu ya masih ikut budal gitu ya, masih ikut datang lagi, masih ikut lagi karena ya teman-temannya masih teman-teman di komunitasnya yang lama gitu. Mau sholat, saiki ngustad yo, malah alim saiki lah digojloki gak betah ya akhirnya gak bisa sholat kan gitu. Lah makanya kita cari teman itu harus komunitas yang benar-benar baik. Lah misalkan waktu sholat terus temannya sholat, akhirnya kita mau nggak mau nih gak melok sholat kan sungkan. Pertama seperti itu, akhirnya terbiasa kita ikut dalam hal kebaikan. Kalau temannya dalam komunitas yang positif yang baik. Setelah tadi punya ilmu, ada gurunya, terus komunitas kebaikan, terus yang keempat ini kita harus sabar dan istiqomah. Gak bisa nanti sekali datang langsung hilang tatonya, nggak bisa. Sekali datang 2 kali datang ya belum bisa. Bisa jadi sampai beberapa kali, sampai 10 kali. Tapi ya kita niatkan, wong kita dulu di hal-hal yang tidak baik saja istiqomah ya. Apalagi ini yang kebaikan, kita harus lebih istiqomah. Ada sing delok orkes ya, dangdutan dibelan-belani, tempatnya jauh, bayar rekoso kemana-mana. Nah kita untuk kebaikan kenapa nggak seperti itu? Budal pengajian, udan-udan ya tetap budal gitu. Wong delok orkes wae udan-udan ya tetap budal kan. Effort kita atau istilah rekoso kita saat melakukan hal-hal yang tidak baik harus kita ganti dengan rekoso kita dalam hal kebaikan. Jangan sampai kalah. Kalau di luaran sana orang-orang berbuat nggak baik, maksiat saja semangat, kita yang berbuat kebaikan harus lebih semangat. Terus selanjutnya ini kenapa kok kita di masjid? Seperti zaman Pak Ye tadi, jenengan duduk saja di sini nggak ngapa-ngapain, niat iktikaf lillahi ta'ala itu sudah dapat pahala. Insya Allah akan ada hidayah ataupun nanti ilham yang akan menaungi kita ridho Allah. Meskipun kita di masjid ini cuman diem saja, asalkan kita niati lillahi ta'ala. Kenapa kita kok nggak tempatnya di hotel misalkan lah ya salah satunya karena itu. Juga mungkin gak enak duitnya Pak Wayan hotel. Jadi itu sekali lagi terima kasih untuk sahabat-sahabat semuanya, baik itu panitia, teman-teman relawan, untuk sahabat-sahabat peserta, untuk para donatur yang memberikan support untuk kegiatan-kegiatan kebaikan. Semoga kegiatan ini bisa istiqomah terus berjalan. Nanti yang baru yang belum tahu prosesnya ya, jadi kita nanti akan awal di anestesi. Di anestesi itu kayak dibius tapi nggak disuntik, di anestesi pakai krim, dioles ya, diolesi di bagian yang ada tatonya yang mau dihapus. Setelah itu nanti di wrapping itu di plastiki gitu, kayak sampean beli buah di plastiki ketat itu ya, di plastiki nanti didiamkan minimal 1 jam, biar nanti krimnya itu meresap. Ketika nanti di laser itu rasa sakitnya berkurang karena itu sama dengan obat bius. Tapi misalkan sampean langsung di laser ya nanti rasanya yo rada lumayan gitu. Makanya dikasih itu. Jadi sabar sambil menunggu nanti. Untuk yang putri ini ada relawan ya. Tadi ada konfirmasi relawan 1 tapi kalau belum datang nanti sesama putri atau yang didampingi suaminya, nanti suaminya yang ini ya, yang menganestesi ya, yang menganestesi. Karena kita relawannya konfirmasi masih perjalanan ya. Jadi itu setelah itu nanti baru di treatmentnya nanti yang kemarin sudah persyaratannya ya yang kemarin, jadi tidak usah persyaratan lagi. Yang belum ada beberapa ini nanti persyaratannya dikumpulkan, kita buat jadikan dokumentasi untuk selanjutnya. Kenapa kok kita butuh persyaratan itu? Yang paling penting kan kemarin persyaratan yang poin ketiga ya, yang surat keterangan bebas HIV AIDS dan bebas hepatitis. Ini kenapa? Karena ya kita teman-teman relawan yang mentreatment itu sudah meluangkan waktunya, meluangkan tenaganya,
ya jangan sampai nanti kita yang relawan ini juga dapat masalah gitu maksudnya. Bukan kok nanti saya sehat, kan ada yang telepon, mosok sampean gak percaya nih aku sehat walafiat, ada yang gitu aja. Karena nggak mau bikin suratnya itu ya. Bukan masalah seperti itu, nanti ketika satu diloloskan, nanti yang lain akan mengikuti. Nah, ketika ada yang mengikuti kok nanti ada negatifnya, kita kan tidak tahu. Namanya orang banyak kan. Nah, karena kejadian di Palembang atau di Bogor ada relawan yang tahu-tahu kena penyakit seperti itu. Karena ini ya berhubungan dengan bisa jadi ada darah dan lain sebagainya itu. Jadi mohon keikhlasannya jenengan peserta nanti juga calon peserta untuk surat yang poin ketiga bebas HIV AIDS dan hepatitis itu dipenuhi. Biar kita sama-sama nyaman dan aman lah gitu. Kalau ke puskesmas itu paling bayar cuma 50.000 100.000 ya. Kalau di rumah sakit 300.000. Dibandingkan misalkan jenengan ke klinik profesional untuk hapus tato itu biayanya malah berkali-kali lipat. Kemarin Mas Marianto yang ke Lamongan itu ada peserta dari Lamongan yang asli Makassar, tapi kerjanya di Lamongan. Itu punya tato di tangan sini sama sini terus di leher. Tapi yang di lehernya ini sudah dihapus, dia pakai ke klinik kecantikan itu habis 15 juta, 5 kali treatment. Itu pun nggak bersih maksimal Mas Marianto ya, masih ada kayak bekas ada bekasnya lah gitu. Itu dia cerita habis 15 juta. Terus saya bilang ya itu Pak, mungkin yang alatnya bagus yang paling mahal mungkin. Karena umumnya kalau saya dapat informasi itu hitungannya per senti. Ada 1 senti 100.000, 150.000 gitu. Pokoknya sebesar KTP itu biasanya kurang lebih nominalnya 1 juta. Nah, kita di sini kita fasilitasi gratis, tapi misalkan jenengan kok ingin sekedar berinfak untuk ganti bensin, ganti kopi dan sebagainya, ya kita persilakan seperti yang kemarin-kemarin gitu. Jadi biar sama-sama enak. Terus untuk masalah surat itu insya Allah kalau kita niat tenanan itu mudah kok, gampang. Ini di Bojonegoro yang puskesmas bisa, itu yang dari surat-surat yang masuk itu ada di Puskesmas Kanor, Puskesmas Tanjung Harjo, Puskesmas Sukosewu itu bisa mengeluarkan hasil lab surat keterangan bebas HIV AIDS dan hepatitis itu puskesmas tersebut. Kalau puskesmas Balen kemarin ada yang ke sana belum bisa dan ada beberapa yang belum bisa. Kalau di rumah sakit insya Allah pasti bisa, tapi ya biayanya agak lumayan daripada di puskesmas. Tapi apapun itu yang penting kita di sini juga sama-sama kita niatkan untuk kebaikan. Semoga jalan kita yang kita tempuh ini jadi jalan kebaikan untuk kita semuanya, mendapat ridho dan sebab turunnya rahmat Allah kepada kita semuanya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.